Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da. Para bapak, para ibu, para hadirin hadirat ahli pengawasan sedaya rahimakumullah. Pagi ini saya sampaikan versi yang ke-15. Ini kami sajikan tema silaturahim saat pandemi corona. Dan corona itu mirip dalam Quran surat Fussilat ayat 25. Nah, meskipun sedang pandemi corona, silaturahim tetap dianjurkan dan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan apa no? 3M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun. Wong janjarane corona niku yo makhluke Gusti Allah. Matine yo gampang, uripe yo gampang atas izin Allah. Diwisui tok mati, nang sabun mati. Mayar nggih. Lan ibu-ibu sing seneng nyuci ibu ya. Corona pada hilang. Ya? Mungkin apa? Silaturahim niki menyesuaikan situasi dan kondisi. Tidak harus tatap muka dan tidak harus jabat tangan, dengan beberapa alternatif. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat. Nek mboten saged kaliyan ngadeg ya kon sholat karo lenggah. Nek mboten saged lenggah yuk sholat karo turun miring. Dan saged turun miring ya berumah ngata-ngata. Mboten saged turun ngata-ngata ya disolati. Nah, silaturahim juga karena situasi dan kondisi sedang pandemi Covid, milo cukup dengan cara sederhana, misalnya cukup dengan salam hormat kados niki, misalnya jaga jarak, memakai masker, terus mencuci tangan. Ya, dengan harapan kula panjenengan sedaya saged terhindar dari virus sing lagi mengganas. Napa malih seniki ada varian baru sing jenengane virus napa varian Delta niki saking India. Nah, silaturahim yang utama memang datang, jabat tangan, terus membawa kenang-kenangan. Niku sing paling utama, tangane bengkong nyangking lah, beberebek ya di nopo, di amplopi no, mboten napa-napa, mboten di amplop nggih sae. Karena amplop itu kan hanya untuk melindungi duit setitik. Enggak akeh ya, ora perlu amplop-amplopan. Ya cara kudu. Jadi umpamane mboten saged salaman ya dari kejauhan. Dengan menyampaikan assalamualaikum. Sallu arhamakum walau bisalam. Silaturahim niku bisa berbagai macam cara. Kalau tidak bisa datang berkunjung, ya
kirim paket lebaran kok kenang-kenangan. Nikilah orang-orang yang berwajah senyum. Senyum niku seneng nyumbang. Sing disumbang jenengane sendu. Seneng duit. Lagi silaturahim bisa video call, bisa pakai SMS, bisa pakai WA. WA sih napa Bu? WA niku WhatsApp. Nggih. Cara pakai muslih ya WA ke ya wallahu a'lam. Sagede kaya niki. Wallahu a'lam. Yes pokoke mbuh puas mbuh ora wallahu a'lam. Sing penting silaturahim itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Wong ora isa teka, kirimane teka. Alhamdulillah. As-sakhiyul jahil ahabbu ilallah min abidin bakhil. Senejan bodoh tapi lotah. Nah, itu lebih disayang oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah tapi bakhil. Bakhil ini cara Kang Surat kuwi dengerani kacang kulit, kaken cangkem, kucir tur pelit. Nauzubillah. Nah, nama corona niku mirip dengan Quran surat Fussilat ayat 25. Wa qayyadna lahum corona afazayyana lahum wa qayyadna lahum corona afazayyana lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kula niku guling menangi corona niku sampe traweh. Traweh tahun pendakai wingi niku kan kula le traweh pancen nang omah. Nggih, tapi senajan nang omah ya tetep sewengi 1 juz. Lah ke pas ayat 24 niku kok menangi wa qayyadna lahum corona. Lho kene mandan mirip ya. Lah iki terinspirasi kula madosi oh surat Fussilat wong pancen pas malam ke-24. Ya. Maknane napa? Ai wasallitna alaihim corona min syayatinil insi wal jin. Bahwa kaum musyrikin niku pancen dipimpin oleh kelompok, dipengaruhi oleh kelompok setan dan kelompok jin, kelompok bangsa jin dan kelompok setan yang memberikan suatu angan-angan yang menurut mereka itu baik. Fahassanu lahum a'malahum fil madi wal mustaqbal. Mereka itu menganggap baik sing jenenge corona kan artinya teman. Teman tapi teman jahat. Langger sing corona niku penyakit tapi virus sing ganas niku lah. Niki angger sing tenggene surat Fussilat niku corona dari bangsa jin, bangsa manusia, teman-teman jahat yang selalu mempengaruhi terhadap umat manusia. Mereka itu menganggap perbuatan jahat tapi dianggap baik. Fahassanu lahum a'malahum fil madi wal mustaqbal. Perbuatan yang telah lewat maupun perbuatan yang akan datang, meskipun itu perbuatan jahat tapi menganggap baik. Kuwi maknane corona yang ada dalam Al-Qur'an. Wa zayyanu lahum ma baina aydihim min umurid dunya wa syahwatiha. Tapi selalu dihiasi dengan urusan dunia dan syahwatnya. Pokoknya main kabeh ini. Wa aghurruhum bil ma'as, dibujuk, dirayu dengan kemaksiatan. Wa zayyanu lahum ma khalfahum min umuril akhirah. Bahkan mereka menghiasi
datang membujuk, menghiasi, di kemudian hari di akhirat itu kita tetap akan jadi orang baik sampai berucap faqalu corona niku ngomong la ba'sa wala hisaba wala jannata wala naro. Alas pokoknya urip ya foya-foya lah. Besoknya orang anak hari kebangkitan, tidak ada hari hisab, tidak ada surga, tidak ada neraka. Falam yarau anfusahum illa muksinin. Apa yang dilihat semuanya baik. Semuanya baik, urip nang alam dunia ya dinikmati. Ora warna-warna, ora usah ndatakaken hukum. Niki jenenge corona. Nauzubillah min dzalik. Nah, niku artinya corona ini kan teman-teman dekat, teman-teman dekatnya orang-orang musyrik. Mirip dengan virus corona. Yang dekat ya kalau enggak tertolong ya mampus, wassalam dengan corona varian yang baru itu. Rampung, wassalam. Walaupun dia itu dokter, perawat, bidan, apa maning sing udu dokter mohon kata sing mati oleh corona. Lah mereka itu memandang bagus perbuatan jeleknya yang telah lewat atau yang akan datang. Yo persis kados virus corona masih ada yang merasa aman, nyaman, seperti tidak ada masalah. Ini saudara-saudara kita kadang niku ngoten, bahkan tidak percaya adanya virus corona. Tasih wonten lho niki sing mboten ngandel karo corona. Sampai menghina kepada orang yang rajin pakai masker. Ngapain maskeran lho? Yo ngapunten, tasih wonten ya ora akeh tapi wonten. Iki kan kita prihatin terus derek. Lah nek ngendikane Kanjeng Nabi, man ayyaru akhul muslim lam yamut hatta yakmalah. Sapa wonge sing menghina ngenyek maring sesama muslim, Anda sebelum mati nanti akan menapa? Akan mengindak musibah sing kaya niku wau sing panjenengan wadani. Mila menika kula jenengan sedaya yo lingkin-lingan karena masih ada orang-orang yang bahkan ia dianggap tokoh yang masih menebarkan berita hoax. Ya kudune tokoh ya harus menebarkan berita yang hak, malah suka menyampaikan berita hoax. Tidak percaya terhadap berita yang benar. Apa yang diprediksi oleh pemerintah betul-betul terbukti bahwa setelah klaster liburan ini pun luar biasa, banyak sekali rumah sakit yang menolak pasien karena di zona merah. Ilo ngoten niku nggih terkadang Gusti Allah ngelingaken nggih mbasa dheweke kena atau keluargane wonten sing positif corona ya mbene sadar. Nah, menurut kula corona itu memang buatan. Mbok leres niki buatane sinten? Yo buatane Gusti Allah. Bisa juga untuk mengingatkan manusia. Bisa juga untuk mengadab manusia. Nggo ngelongi menungsa men ora nemen kaken. Tuwun sewu negara-negara Islam yang menjadi tumpuan mestinya orang-orang Islam niki menjadi tumpuan di negara-negara Islam, tapi ternyata di Timur Tengah negara yang basisnya Islam hampir semuanya sedang perang saudara.
apa maning sing dudu Islam, wong sing Islam mawon perang saudara dielingaken kalian corona. Wong sing senjatane modern ya mboten saged menyasar datang corona. Iki ngelingaken dhateng kula jenengan sedaya atas kehendak Allah, atas kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandemi corona ini skalane dunia, seprandene tesih mboten ngandel. Sampai apa jenengane dampaknya ini terhadap umat Islam pun luar biasa. Sudah 2 kali batal menunaikan ibadah haji, masya Allah. Yo, wonten sing seorang tokoh dengan alasan hadis la adwa wala tiyarota wala hamata wala ghaula wala nawa. La adwa niku maknane memang tidak ada penyakit menular. Tapi kan harus tahu Kanjeng Nabi ngendika ngoten niku asbabul wurudi kasuse niku napa? Ngoten. Ya memang penyakit niku tidak bisa menular, la adwa. Tidak ada penyakit bisa nular. Itu konteksnya dalam rangka menepis pandangane wong jahiliyah. Pandangane pendapatnya wong jahiliyah sing jenenge penyakit ya mesti menular. Kabeh penyakit nular. Iki pandangane wong jahiliyah. Nggih, langsung ditepis dening Kanjeng Nabi la adwa. Tidak, penyakit itu tidak bisa menular. Nggih. Kecuali atas izinipun Gusti Allah. Nah, nek wong jahiliyah kan mboten. Kalau dekat orang sakit pasti ketularan sakit. Wong iku ya dokter mau ngrumati pasien pirang-pirang terlantar. Yo boleh nular niku kalau dikehendaki oleh Allah. Padahal penyakit itu bisa menular atas kehendak Allah. Jangan memastikan nek penyakit niki bisa menular. La yuridu mumaridun ala musikin. Nah, niku wonten peristiwane anak unta pirang-pirang tiba-tiba niki anak unta sing budugen, unta sing apa boleh ngarani ora sehat lah, boroken nyampur. Mulane la yuridu mumaridun ala musikin. Jangan mencampurkan unta yang sakit kepada unta yang sehat. Terkadang unta yang sakit bisa nulari yang sehat. Itu semua atas izin Allah. Kalau tanpa izin Allah, yura bakal ketularan. Nggih. Ya, seperti perawat, dokter, tenaga kesehatan ngrumati wong mriyang, nek Gusti Allah ngersakaken ya ora ketularan, nek Gusti Allah ngersakaken ya ketularan. Itu memang sebuah resiko. Jadi jangan memastikan nek penyakit niku bisa nular. Bisa nular atas idinipun Gusti Allah. Ngoten nggih? Niku menurut pandangan beberapa ahli hadis ngoten para sedherek. Tapi nggih kula jenengan sedaya aja sengaja napa jenengane lah wong kader cara Kanjeng Nabi penyakit ora nular iki pede ora nular kowe ya terus lho niku kabeh atas idinipun Gusti Allah. Sekalipun Allah mengizinkan tidak nular, kita harus antisipasi, harus bisa menjaga. Kanjeng Nabi menganjurkan, menghimbau datang sahabatipun menjauhlah dari kusta.
sebagaimana engkau menjauh dari singa. Loh, singa dikesakna ora nyaplok kuli ora, mboten kaya niku. Kita harus menghindar, jaga jarak, physical distancing. Itu salah satu dari solusi. Dene wis menjauh, kok wis dioyok baik, misalnya wis pancen niku kersane Gusti Allah. Mulane riyin niku jeneng Nabi kalian para sahabat begitu dituruni surat Al-Anfal ayat 25 yang sering disampaikan oleh para mubaligh, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wattaqu fitnatan, berhati-hatilah, takutlah kamu, berhati-hatilah terhadap fitnah. Fitnah itu bisa dimakna musibah, bisa dimaknani bencana, bisa dimaknani penyakit, bisa dimaknani pandemi seperti COVID-19 seperti sekarang ini. Itu termasuk fitnah. Dan fitnah itu tidak akan menimpa hanya kepada orang yang berbuat dolim saja. Musibah, bencana itu, penyakit itu tidak hanya menimpa kepada wong-wong sing dolim tok, tapi wong sing soleh itu pun akan terkena dampaknya. Sing ora salah paribasane bocah cilik itu pun terkena dampaknya terhadap fitnah, musibah, bencana itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Bahkan ini mendunia, seluruh dunia terkena imbas ini. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana kalau ada orang-orang soleh yang meninggal terkena corona? Itu kan kata Pak, kiai-kiai, ulama-ulama sing kena musibah corona. Ya pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kalau di situ kedoliman lebih nampak daripada pengibadatan, pasti Allah akan menurunkan bencana. Tapi di sana ada orang baik ya Rasul, ada orang soleh, ada orang yang tidak berdosa. Lalu gimana ketika mereka itu ikut kena bencana? Jawab Kanjeng Nabi, mereka akan dapat maghfiratun minallah wa ridwanu. Mereka akan dapat maghfirah, akan mendapatkan karidon saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka orang-orang soleh itu dikersakaken sedok, ya sedane sedok ingkang husnul khotimah dan dikategorikan syahidul akhirah. Kategori syahid, bahkan yang meninggal saat pandemi Covid, meskipun meninggalnya tidak terkena Covid, maka dikategorikan mati syahid, syahid akhirat. Jadi nek jenengan kepengin mati syahid akhirat ya mati siki. Hah? Ya mong dijamin surga loh. Lah ya ora bae. Loh, al maut kan tuhfatul mukmin adalah al maut. Jadi al maut hadiatul mukmin, mati niku kan hadiah orang-orang mukmin. Jadi wong niku akan mendapatkan balasan nikmat yang sesungguhnya ya nanti setelah mati. Dan mati di musim corona ya berbahagialah.
termasuk kategori syahidul akhirah. Gusti Allah idza aradallahu bi 'abdin khairan aw arada ayu sofiyahu sabba alaihi bala'u sabban wa sajjahu alaihi sajjan. Nek Gusti Allah badhe ngersakaken orang itu jadi orang baik, mila Gusti Allah ngiring bencana, bilai musibah. Gusti Allah paringi musibah yang bertubi-tubi. Wasajjahu alaihi sajjan. Setelah musibah ini ganti musibah itu. Setelah musibah itu ganti musibah ini itu. Dening wong ora rampung-rampung musibahe, tandane niki dikersakaken dening Gusti Allah jadi orang pilihan. Alhamdulillah. Dening musibah alhamdulillah. Ya tergantung musibah. Kanjeng Nabi ugi nate ditangledi dening para sahabat. Annahu suila ayyun nasi asaddu bala'an. Ning Nabi sinten to tiyang ingkang paling napa paling berat musibahe, ujiane paling berat iku sinten to? Qala jawabe Kanjeng Nabi al-anbiya. Cobaan musibah yang paling berat adalah musibah yang diberikan kepada para nabi. Summat solihun, terus wong-wong sing pada soleh. Summal amsalu fal amsalu. Kemudian yang sepadan dengan orang-orang yang soleh. Jadi orang semakin soleh itu akan semakin besar ujiannya, semakin besar cobaan. Yes, mudah-mudahan ini merupakan cobaan ujian dari Allah. Mangke Allah akan menurunkan anugerah yang luar biasa. Allahumma amin. Karena apa? Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya anugerah itu akan selalu dibarengi dengan gedeneng cobaan. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Pun jadi sunnatullah, tradisi ini Allah, kebiasaan Allah. Nek Gusti Allah akan mencintai seseorang, carane nopo? Ibtalahum, diuji, dicoba. Jadi nek ujiane gede, cobaane gede, mesti anugerah gede. Allahumma amin. Karepe kan urip orang anak ujian, urip orang anak cobaan, tapi selalu dapat anugerah. Ya orang anak rumuse wong sing ujiane gede, wong sing anugrahe gede, ya jelas ujiane gede. Faman rodiya falahur ridho. Siapapun yang diuji oleh Allah, paringi musibah oleh Allah, kok ridho, rila, maka Allah pun ridho. Waman sakhita falahu sukhtu. Nek panjenengan benci, ora seneng terhadap ujian itu, ya Gusti Allah benci. Naudzubillah min dzalik. Mila dalam menghadapi musibah ini, sedherek iki kula jenengan sedaya harus japan niku jangan panik. Jangan panik. Miderek ngendikanipun Imam Ghazali, falaku la yughayyiru ayyu syai'in lakinna thiqatu billahi taghyira kulla syai'in. Bahwa kecemasan niku tidak bisa mengubah apapun, tapi percaya kepada Allah lah yang akan mengubah semuanya. Pun pede lah mari ngarsane Gusti Allah. Kula sering marai matur kali jenengan. Nek jenengan nyuwun karo Gusti Allah niku sing mandang serius.
Nggih, seolah-olah itu Allah ada di hadapannya. Jenengan nalikane Asmaul Husna niki seolah-olah niki jenengan lagi di hadapan Allah. Setelah itu matur. Jadi ulim bayangna urusan bayangna sing warna-warna, bayangkan saja seolah-olah Anda sedang ada di aras, pede sekali. Nyong sengaring anak arus nganaring langit yang ke-10 kanan-kanane. Sinten ngertos bisa kaya niku dongane niku mandi. Angger cara Imam Ibnu Sina al-wahmu nisfudda wal itminan nisfudda min nisfudda was sabru awalu khutwatin syifa. Bahwa kepanikan niku adalah sebagian dari penyakit. Panik itu termasuk bagian daripada penyakit. Nah, ketenangan itu adalah bagian dari obat. Wal itminanu nisfud dawa, bukan nisfud dawa. Jadi ketenangan adalah bagian daripada obat. Wasabru awwalu khutwatis syifa. Kemudian sabaran adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Lagi diuji, lagi dicoba, tenang saja. Betul, Gusti Allah memberi kesembuhan. Itu adalah langkah pengobatan. Alhamdulillah bisa sabar. Dewong Gusti Allah nggawe penyakit mesti nggawe obate. Ini kadang-kadang obate kula jenengan sedaya ora ngerti. Ya nun sewu. Wong janjane ludah itu wayuh bae kena nggo obat. Niku wonten Kanjeng Nabi nate ngendikaaken ngoten. Mulane wong tua biyen niku kadang-kadang mayarang wong ora ndek obat. Selas dituwayuh. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yashfi saqimuna biiznillah. Yo kabeh atas izine Gusti Allah. Tanah bumi ini dengan air ludah sebagian di antara kami dapat menyembuhkan penyakit di antara kami atas izinipun Allah Subhanahu wa taala. Sing ampuh kuwi ido wayuh kuwi beta siki ora ngerti. Ido wayuh kuwi tangi turu, urung mangan apa-apa, urung minum apa-apa, niku idoe mandi. Napa sebabnya? Ya mungkin napa sari-sari tubuh yang ada di dalam tubuh niki menguap lewat napa jenengane mulut. Nah di sini ada sesuatu yang bisa untuk menghancurkan bakteri yang ada di dalam tubuh panjenengan, nanti akan hilang dengan ido wahyu. Jadi ngilmune wong biyen niku janjane yo nganggo dasar. Dasare wonten ming kadang-kadang kula jenengan sedaya sing ora ngerti. Lah nek kiai yo pancen tambane gampang. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an itu memang bisa menjadi syifa. Syifa niku obat. Jadi panjenengan baca Quran, panjenengan ngaji Quran, panjenengan mendalami Al-Quran, niku bisa menjadi obat. Pada wedang, kang bidang, ya. Niki pernah ada sebuah penelitian. Pada wedang, sing siji dibacakan Quran, sing siji dibacakan sholawat, tapi setelah dicek kembali ternyata hasilnya berbeda. Kenapa
banyu sing diumiki-umiki, dibacakan Quran, dibacakan sholawat, kok mineralnya lebih tinggi, molekulnya lebih padat daripada banyu sing boten diumik-umiki. Ya jawab kiai niki, banyu niki pun tek umik-umiki, aura donga niki pun masuk terhadap air tersebut. Mulane jenengan nek badhe ngunjuk, badhe dahar, jangan lupa baca bismillah. Aura donga niki akan masuk ke dalam makanan, dalam minuman. Iku ngoten para sedherek. Dadi likul lidain dawa. Setiap penyakit mesti ada obatnya. Fa idza usiba dawa ketika musibah itu, ketika obat itu apa jenengane diminum oleh pasien, barokah, pasiennya bisa sehat. Itu semua biiznillahi azza wa jalla, atas izinipun Allah azza wa jalla. Nek ora oleh izine Gusti Allah, ya ora bakalan mari. Bila kula jenengan sedaya dihimbau dening Kanjeng Nabi, hasinu amwalakum bil zakat. Jagalah harta bendamu dengan cara zakat. Wadau mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Wa a'iddu lil bala ad-du'a. Napa maknane a'iddu lil bala? Bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa. A'iddu lil bala ad-du'a. Jadi sing wis kadung kenang penyakit ya kon pada mengeluarkan sedekah. Mudah-mudahan sedekah panjenengan ini bisa menghilangkan segala macam penyakit. Sing urung kenang penyakit harus jaga diri, jaga-jaga dengan kekuatan donga. Karena donga niki mangke bakal fayatali jani tarung dengan penyakit. Kuat mana penyakit karo dongane. Nek kuat dongane penyakitnya minggir. Nah, kula pun sering matur, bahkan pernah membuat stiker untuk menangkal segala macam bencana, musibah, bilai, penyakit, termasuk virus corona. Nggih menika donga saking ulangane Kanjeng Nabi, man ra'a mubtalan, barang siapa yang melihat orang yang mendapatkan cobaan, musibah, bencana, bilai, virus, pandemi dan lain sebagainya, faqala, terus gelem ngucap alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka lam yusibhu dzalikal bala. Sing gelem maca donga niku tidak akan terkena bilai, musibah, bencana, penyakit tersebut. Alhamdulillah. Monggo sareng-sareng dipun waos bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Apal? Iya, diapalna. Kiai-kiai nggih niku ditularaken dhateng santri-santri nggih donga untuk menghindar dari corona ya. Alhamdulillahilladzi
Afani Allah, matur nuwun kula kok diselamatkan dari bencana ini. Mimma talaka bihi, dari ujian panjenengan, cobaan panjenengan kula aman, selamat. Nggih. Wa